Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yaitu tentang akuntansi perilaku. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang pengertian akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan yaitu ilmu akuntansi yang merupakan kombinasi dengan ilmu sosial. Akuntansi keperilakuan adalah ilmu yang menjelaskan tentang efek dari perilaku manusia sehingga dapat mempengaruhi data-data akuntansi dan juga pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Juga sebaliknya, bagaimana akuntansi dapat mempengaruhi perilaku manusia dan juga pengambilan keputusan bisnis. Yang selanjutnya ada sejarah dan perkembangan akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan mulai berkembang sejak Profesor Schuyler Dan Holt dan Profesor Chris R. Gillis melakukan suatu penelitian pada tahun 1951 tentang pengaruh anggaran pada orang, yaitu The Impact of Budget on People. Penelitian tersebut disponsori oleh Controllership Foundation of America. Sejak penelitian tersebut, topik-topik penelitian yang mengkaitkan akuntansi dan manusia berkembang pesat. Sejumlah penjelasan dan kesimpulan dari hasil riset mengenai perangkap keperilakuan pada anggaran dan pembuatan anggaran dalam banyak pemikiran masih bersifat sementara dan oleh karena itu masih harus disempurnakan. Perkembangan yang pesat dalam akuntansi keperilakuan lebih disebabkan karena akuntansi secara simultan dihadapkan dengan ilmu-ilmu sosial secara menyeluruh. Akuntansi keperilakuan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan perilaku untuk melengkapi gambaran informasi dengan mengukur dan melaporkan faktor manusia yang mempengaruhi keputusan bisnis dan hasil mereka. Akuntansi keperilakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut ini. Yang pertama, untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan. Yang kedua, untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis. Yang terakhir, untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada ruang lingkup dalam akuntansi keperilakuan. Di antaranya ada 1. Reaksi manusia terhadap format dan isi dari pelaporan keuangan. 2. Bagaimana informasi diproses untuk keperluan pengambilan keputusan. 3. Pengembangan teknik-teknik pelaporan untuk mengkomunikasikan data kepada penggunanya. 4. Pengembangan strategi untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku, inspirasi, dan tujuan orang-orang yang menjalankan organisasi. Dan 5. Hal-hal lain yang mengaitkan akuntansi, manusia, organisasi, dan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat akuntansi keperilakuan. Ilmu akuntansi keperilakuan ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi para manajer atau pihak manajemen suatu organisasi atau perusahaan dalam mengambil keputusan. Dalam bidang ilmu ini dapat melihat bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilihat dari sistem akuntansi yang ada. Bidang ilmu ini memiliki ikatan yang sangat erat terhadap sektor akuntansi. Bidang ilmu ini menjadi ilmu yang paling dibutuhkan ketika terjadi proses pengambilan keputusan. Manfaat paling besar memang bisa dirasakan oleh para manajer saat akan memberikan keputusan yang akan diambil oleh mereka. Selanjutnya yaitu aspek akuntansi keperilakuan. Yang pertama, teori organisasi dan keperilakuan manajemen. Teori organisasi ini menjelaskan tentang perilaku mereka sebagai dasar untuk melihat motif atau atas tindakan yang mereka lakukan. Dalam teori ini juga melihat bahwa ada pengaruh dari interaksi yang antar masing-masing elemen dalam upaya untuk mendukung tujuan sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu penganggaran dan perencanaan. Selain itu, tujuan organisasi atau perusahaan juga harus diformulasikan dan menjadikannya sebagai fokus dari penganggaran dan perencanaan. Selain tujuan, penganggaran dan perencanaan juga harus difokuskan untuk melihat adanya interaksi perilaku dari masing-masing individu
Antara dua bagian penting ini nantinya bisa menjadi fondasi pengembangan organisasi atau perusahaan oleh tim manajemen. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Dalam teori, ada 3 model yang dikenalkan sebagai metode pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, model normatif, paradoks, dan model deskriptif. Model normatif merupakan sebuah keadaan pengambilan keputusan oleh seseorang sesuai keadaan seharusnya. Sementara model normatif membahas tentang hal yang berkebalikan dengan model normatif. Model deskriptif pada teori pengambilan keputusan melihat kondisi seseorang saat melakukan pengambilan keputusan dengan melihat fakta yang ada. Informasi yang digunakan ketika pengambilan keputusan ini merupakan informasi akuntansi. Yang keempat yaitu pengendalian. Aspek lainnya yang tidak kalah penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah aspek pengendalian. Besarnya tingkat pengendalian berbanding lurus dengan besarnya sebuah organisasi atau perusahaan, sehingga tingkat pengendalian akan semakin insentif seiring dengan semakin berkembangnya suatu organisasi atau perusahaan. Aspek ini banyak menghubungkan kinerja dan kemampuan adaptasi individu terhadap lingkungan sekitarnya. Bagian yang penting dalam aspek pengendalian adalah adanya struktur organisasi yang jelas, hierarki, administrasi, hingga pengendalian internal. Yang terakhir yaitu yang kelima, pelaporan keuangan. Aspek perilaku dalam bidang akuntansi ini juga meliputi bagaimana pelaporan keuangan yang mencakup peralatan laba, keandalan informasi akuntansi, hingga kaitannya informasi akuntansi kepada investor. Dalam hal ini, peralatan laba disebabkan adanya informasi khusus yang dimiliki oleh pihak manajemen untuk mewujudkan kepentingannya dalam bagian untuk melakukan manajemen laba. Selanjutnya, penerapan akuntansi keperilakuan. Beberapa contoh penerapan bidang ilmu akuntansi keperilakuan ini yaitu: 1. Pengambilan keputusan oleh akuntan dan auditor perusahaan akan melihat data akuntansi yang nanti akan memberikan pengaruh bagi manajer perusahaan dalam mengambil keputusan. 2. Pengaruh akuntansi keperilakuan terhadap fungsi sistem akuntansi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh tim manajemen perusahaan tentu akan memberikan pengaruh bagi sistem akuntansi yang dijalankan. 3. Hasil akuntansi keperilakuan berpengaruh bagi perusahaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Akuntansi ini akan memberikan pengaruh bagi manajer perusahaan untuk mengambil suatu keputusan dengan bijak. Peran terhadap akuntansi keperilakuan. Peran riset terhadap akuntansi keperilakuan. Riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu bidang baru yang secara luas berhubungan dengan perilaku individu, kelompok, dan organisasi bisnis, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan audit. Riset akuntansi keperilakuan meliputi masalah yang berhubungan dengan 1. Pembuatan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor. 2. Pengaruh dari fungsi akuntan seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran, karakteristik sistem informasi, dan fungsi audit terhadap perilaku baik karyawan, manajer, investor, maupun wajib pajak. 3. Pengaruh dari hasil fungsi tersebut seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.